Minggu lalu kita sudah membahas mengenai teori asam basa, yaitu teori asam basa Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan juga Lewis. Berdasarkan pengertiannya, asam adalah senyawa yang jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion H positif. Sedangkan basa adalah senyawa yang jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion OH negatif. Jadi, asam ditandai oleh ion H positif, sedangkan basa ditandai oleh ion OH negatif. Nah, sekarang kita masuk ke kekuatan asam dan basa. Berdasarkan kekuatannya, asam basa dibedakan menjadi dua, yaitu asam basa kuat dan asam basa lemah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai asam basa kuat. Baiklah, kita masuk ke asam kuat. Asam kuat adalah asam yang terionisasi sempurna jika dilarutkan ke dalam air. Nah, berdasarkan rumus dari asam kuat, konsentrasi H positif, nah tanda kurung ini menandakan konsentrasi ya. Konsentrasi H positif sama dengan Ma dikali A, di mana Ma ini adalah molaritas asam yang dilambangkan dengan M atau molaritas, sedangkan A ini adalah valensi asam atau jumlah dari ion H positifnya. Untuk mencari pH, rumusnya adalah min logaritma konsentrasi H positif. Nah, untuk basa, kalau dia asam kuat ditandai dengan ion H positif, sedangkan basa kuat ditandai dengan ion OH negatif. Jadi basa kuat adalah basa yang terionisasi sempurna di dalam air. Rumus dari basa kuat yaitu konsentrasi OH negatif sama dengan Mb dikali B. Nah, bedanya kalau dia asam kuat tadi Ma dikali A, sedangkan kalau dia basa kuat Mb dikali B. Mb itu adalah molaritas basa, sedangkan B adalah valensi basa atau jumlah dari ion OH negatifnya. Nah, untuk mencari pOH, rumusnya adalah min logaritma konsentrasi OH negatif. Kalau tadi pH kan min log konsentrasi H positif. Kalau dia pOH, min log konsentrasi OH negatif. Nah, jika pOH sudah diketahui, kita bisa mencari pH dengan rumus pKw dikurang pOH. pKw ini adalah tetapan keseimbangan air. W itu water ya. Jadi pKw itu sudah ada ketentuannya, yaitu sama dengan 14. Jadi pKw sama dengan 14. Dari mana? Kenapa bisa pKw itu sama dengan 14? Nah, kita lihat. Kw atau keseimbangan air berasal dari konsentrasi H positif dikali konsentrasi OH negatif. Nah, kenapa begitu? Karena water atau air itu kan lambangnya H2O kan? Air itu lambangnya H2O. H2O terionisasi menjadi H positif ditambah OH negatif, ya kan? Nah, sehingga didapatlah rumus dari Kw itu adalah konsentrasi H positif dikali konsentrasi OH negatif. Nah, air itu kan sifatnya netral. pH air itu netral, yaitu 7, ya kan? 7 kalau kita buat konsentrasi itu adalah 10 pangkat min 7. Jadi 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat min 7 dalam perkalian jika dia pangkat berarti dijumlahkan kan. Min 7 ditambah min 7 min 14. Jadi diketahuilah Kw ketetapannya itu 1 dikali 10 pangkat min 14. Sedangkan pKw itu logaritma dari 10 pangkat min 14. Hasilnya 14. Nah, diketahui dalam senyawa netral, diketahui pH dari asam 7, pH dari basa juga 7 jika dalam keadaan netral ya. Jika dalam keadaan netral pH itu kan 7. Jadi 7 ditambah 7 hasilnya 14. Nah, jadi udah tahu ya kenapa pKw itu ketetapannya 14, karena dalam senyawa jika dia dalam keadaan netral maka pH-nya 7. Jadi pH air itu adalah pH netral. Sehingga
Kan air itu kan tadi berasal dari H positif ditambah OH negatif. Berarti pH ditambah POH. 7 ditambah 7 hasilnya 14. Nah itu kenapa di dalam ketentuan PKW itu hasilnya 14, sedangkan KW itu hasilnya 1 dikali 10 pangkat min 14. Jadi kalian harus bedakan ya antara KW dengan PKW. Nah, yang di sini kita pakai PKW. Oke? Baik, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Hitunglah pH dari 100 ml H2SO4 0,05 m. Nah, di sini kita harus mengetahui apa yang diketahui di dalam soal. Hitunglah pH dari 100 ml H2SO4. Berarti kalau dia 100 ml, kalau dia satuannya mili, yang diketahui adalah volume, ya kan? Volume dari H2SO4 itu adalah 100 ml. Kemudian H2SO4 0,05 m. Nah, kalau m ini berarti dia molaritas, ya kan? Berarti molaritas dari H2SO4 atau molaritas asamnya, Ma-nya itu 0,005 m. Atau kalau kita buat di pangkat, ini maju 3 ya. 1, 2, 3. Untuk kelima dia maju 3, berarti 5 dikali 10 pangkat min 3 molar. Nah, kita harus tahu ya, kalau dia ada H2SO4, berarti kan ada H-nya kan, maka dia asam. Tapi kalau nanti dia ada OH, berarti dia basa. Nah, kita sudah tahu bahwasanya H2SO4 itu asam. Yang ditanyakan pH. Nah, kita lihat. Berarti kita pakai rumus yang asam. Jangan salah ya, kalau dia asam pakai rumus yang asam, kalau dia basa pakai rumus yang basa. Karena di sini yang diketahui adalah asam, maka kita pakai rumus yang asam. Yang ditanya adalah pH. Berarti kita harus tahu dulu H positifnya, baru bisa cari pH-nya. Karena rumus pH itu kan min logaritma konsentrasi H positif. Di sini kan konsentrasi H positif kan tidak diketahui. Maka kita cari dulu konsentrasi H positifnya dengan rumus Ma dikali A. Nah, dapatlah kita rumusnya. Konsentrasi H positif sama dengan Ma dikali A. Molaritas asamnya udah ada nih, 5 dikali 10 pangkat min 3 m. Nah, valensi asamnya bagaimana mencarinya? Kalian harus melakukan ionisasi terlebih dahulu. H2SO4 diionisasikan menjadi H positif ditambah SO4 2 negatif. Kenapa 2 negatif? Karena jumlah H-nya ada 2. Maka ini muatan dari si SO4 2 negatif. Sedangkan SO4 itu kan hanya satu. Ini satu senyawa ya. SO4 itu senyawa sulfat. Dia kan cuma satu. Maka muatan H-nya positif. Nah, sekarang kita lihat jumlahnya. H di sini ada 2 kan, 2H positif. H di sini cuma 1. Maka supaya sama kita kalikan 2. Nah, ini ingat penyetaraan reaksi. Nah, di sini S-nya 1, O-nya 4. S-nya kan 1 kan, ini juga S-nya 1. O-nya ini 4, ini O-nya juga 4. Jadi, diketahuilah ionisasi dari H2SO4 adalah 2H positif ditambah SO4 2 negatif. Nah, sekarang mana yang dikatakan valensi asam atau yang A ini? Valensi asam adalah jumlah dari ion H positif. Di sini H positifnya ada 2 kan? Berarti valensi si asamnya 2. A sama dengan 2. Nah, diketahuilah bahwa H positif sama dengan Ma dikali A sama dengan Ma-nya 5 dikali 10 pangkat min 3 dikali A-nya 2. Maka 5 kali 2, 10 dikali 10 pangkat min 3. Nah, ini kalau dia ada 10, ininya bisa berkurang ya. Jadi 1 dikali 10 pangkat min 2. Kalau misalnya kalian mau jelasnya, 10 itu kan artinya 1 dikali 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat 1 kan. 10 itu artinya 1 dikali 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat min 3.
Nah, kalau dalam perkalian, pangkat itu dijumlah. Jadi 1 ditambah min 3 hasilnya min 2. Sehingga didapatlah konsentrasi H positif adalah 1 dikali 10 pangkat min 2. Maka pH-nya tadi rumusnya adalah min logaritma dari konsentrasi H positif. Sehingga pH sama dengan min log konsentrasi H positifnya 1 dikali 10 pangkat min 2. Nah ingat, dalam logaritma pangkat itu maju ke depan sebagai bilangan utama. Ingat ya, dalam logaritma pangkat menjadi bilangan utama. Jadi 2 dikurang log. Nah ini kan 1 tinggal kan? Tinggal 1. Jadi 2 dikurang log 1. 2 dikurang log 1 itu 0. Kalau misalnya kalian tidak percaya, silakan kalian coba di kalkulator kalian. Log 1 itu adalah 0. Loh, ini Bu 10 pangkat min 2-nya nggak ada lagi. Tidak ada. Karena logaritma dari 10 pangkat min 2 itu adalah 2. Logaritma dari 10 pangkat min 2 itu adalah 2. Jadi tinggal 2 kurang log 1. Log 1-nya mana? Ini log 1, ya kan? Nah, log 1 itu adalah 0. Jadi 2 dikurang 0 hasilnya 2. Sehingga didapatlah pH dari H2SO4 adalah 2. Nah, dalam ketentuan untuk asam itu kan pH-nya kurang dari 7. Nah, ini kan pH-nya 2 kan? Berarti sudah terbukti bahwa pH asam adalah kurang dari 7. Nah, seperti itu. Jika kalian ada pertanyaan, nanti silakan ditanya ya. Kita masuk ke contoh yang kedua. Hitunglah pH yang terdapat dalam larutan NaOH 0,01 m. Nah, di sini diketahuilah larutan dari NaOH konsentrasinya 0,01 m. Maka molaritas dari si NaOH adalah 0,01 m. Jika kita buat pangkat, ini maju 2 ya. 1, 2 ya kan, 1, 2. Ini 1 dikali 10 pangkat min 2. Yang ditanya adalah pH. Oke. Di sini ada NaOH. Ada OH, berarti sifatnya basah, ya kan? NaOH sifatnya basah karena memiliki ion OH negatif. Berarti yang kita pakai adalah rumus basah. Rumus basah tadi konsentrasi OH negatif sama dengan Mb dikali B. Mb itu adalah molaritas basah, berarti ini ya, molaritas basah, 1 dikali 10 pangkat min 2. Nah, valensi B-nya, B atau valensi basahnya belum diketahui. Bagaimana caranya? Sama seperti asam tadi, kita harus buat ionisasi. Jadi NaOH diionisasikan menjadi Na positif ditambah OH negatif. Di sini Na-nya jumlahnya 1, di sini pun 1. O jumlahnya 1, di sini O-nya 1, H-nya 1, H-nya 1. Jadi udah pas ya. Udah pas jumlah yang di kiri sama dengan jumlah yang di kanan. Jadi tidak perlu lagi melakukan penyetaraan reaksi. Maka kita lihat di sini, OH negatif jumlahnya cuma 1 kan. Kalau misalnya dia koefisiennya 1, maka tidak ditulis. Sehingga B-nya itu adalah 1. Nah, kita masuklah ke rumus yang tadi. OH negatif sama dengan Mb dikali B. Mb-nya 1 dikali 10 pangkat min 2. B-nya 1, jadi hasilnya tetap 1 dikali 10 pangkat min 2. Maka POH rumusnya kan tadi min log konsentrasi OH negatif. Masuklah dia, OH negatifnya 1 dikali 10 pangkat min 2. Nah, sama seperti tadi, 10 pangkat min 2 jika dilogaritmakan, pangkatnya itu maju ke depan. Jadi bilangan utama. Jadi 2 dikurang log, nah ini kan masih ada 1. 2 kurang log 1. Jadi 2 dikurang log 1 itu kan 0. Jadi 2 dikurang 0, 0. Nah, ini kan masih POH. Yang ditanya apa? Yang ditanya pH. Nah, tadi sudah diketahui ya di sini tadi. Rumus pH jika diketahui POH, PKW dikurang POH. Rumus dari pH.
Maka karena pH-nya sudah diketahui di sini, pOH-nya sudah diketahui, yaitu 2. Untuk mencari pH, pKw dikurang pOH. pKw-nya sudah ada ketetapan ya, 14 dikurang pOH-nya 2. Jadi 14 kurang 2, 12. Nah, dalam aturan asam dan basa, pH untuk senyawa basa adalah 7. Lebih dari 7. Nah, di sini pH dari NaOH didapat adalah 12. pH dari si NaOH didapat itu 12. Maka udah pas ya. Dalam aturannya senyawa basa pH-nya lebih dari 7. Nah, di sini NaOH pH-nya 12, sudah lebih dari 7. Maka terbukti bahwa NaOH adalah senyawa basa. Oke, itu untuk asam kuat, basa kuat. Selanjutnya kita masuk ke asam lemah, basa lemah. Asam lemah adalah asam yang terionisasi sebagian di dalam air dengan rumus konsentrasi H positif sama dengan akar Ka dikali Ma. Nah, beda antara asam kuat dengan asam lemah dari rumusnya yaitu kalau dia asam kuat tidak ada Ka. Ingat ya, di dalam soal misalnya jika dia tidak ada Ka berarti dia asam kuat. Namun jika di dalam soal terdapat Ka atau tetapan kekuatan asam lemah, maka dia adalah asam lemah. Jadi Ka ini hanya ada pada asam lemah, tidak ada di asam kuat. Oke? Nah, untuk pH-nya sama ya. pH-nya sama min logaritma konsentrasi H positif. Jadi kalian cari dulu konsentrasi H positifnya, baru kalian cari pH-nya. Nah, pada asam lemah juga terdapat derajat ionisasi atau alfa dengan rumus konsentrasi H positif per Ma atau alfa sama dengan akar dari Ka per Ma. Nah, kalau dia konsentrasi H positif, rumusnya akar Ka dikali Ma. Kalau alfa, rumusnya akar Ka per Ma. Jadi H positif dia dikali, kalau alfa dia jadi pembagian. Itu. Pada basa lemah, ya sama seperti tadi, asam kuat basa kuat. Kalian hanya bedakan kalau dia asam berarti H positif, kalau dia basa berarti OH negatif. Kalau dia asam dia ada A-nya, kalau dia basa dia ada B-nya. Jadi OH negatif sama dengan akar Kb dikali Mb. Kalau dia asam lemah kan tadi akar Ka dikali Ma. Kalau dia basa lemah akar Kb dikali Mb. Untuk mencari pOH dan pH-nya sama seperti pada basa kuat tadi. Nah, untuk derajat ionisasinya juga sama seperti asam lemah. Bedanya yaitu kalau misalnya dia kalau dia basa lemah, konsentrasi OH negatif per Mb atau akar Kb per Mb. Jadi bedanya A sama B itu doang. Oke? Oke, kita masuk ke contoh soal. Hitunglah pH dan persen alfa dari larutan CH3COOH 0,1 m jika diketahui tetapan ionisasi asam lemah atau Ka CH3COOH sebesar 1 dikali 10⁻⁵. Nah, di sini yang diketahui adalah CH3COOH 0,1 m. Berarti molaritas dari CH3COOH atau bisa kita sebut dengan Ma ya. Ma-nya 0,1 m. Kalau mau kita sederhanakan jadi 1 dikali 10⁻⁻1 m. Karena dia kan majunya cuma 1. Kemudian diketahui juga Ka dari CH3COOH sebesar 1 dikali 10⁻⁵. Yang ditanya adalah pH dan juga persen alfa. Ya, yang ditanya pH dan persen alfa. Oke, kita cari dulu pH-nya ya. Karena di sini udah Ka udah pastilah dia asam, ya kan? Rumus dari asam lemah tadi H positif
sama dengan akar KA dikali MA. KA-nya udah dapet, MA-nya udah dapat, langsung kita masukkan ke rumusnya. KA-nya 1 dikali 10 pangkat min 5, ini kan. MA-nya 1 dikali 10 pangkat min 1. Maka akar, nah jika dikali dalam perpangkatan itu, jika dikali dia dijumlahkan pangkatnya ya. Jadi min 5 ditambah min 1, hasilnya min 6. Nah, akar dari 1 dikali 10 pangkat min 6. Nah, kalau di akar, pangkatnya ini jadi dibagi. Kalau dia di akar, pangkatnya jadi dibagi. Ini kan kalau di akar kan ini artinya 2 kan. Jadi 6 bagi 2, 3. 1 10 pangkat min 3. Didapatlah H positifnya 1 dikali 10 pangkat min 3. Maka kita carilah pH-nya dengan rumus min log konsentrasi H positif. Jadi min log dari 1 dikali 10 pangkat min 3. Nah, ingat pangkat menjadi bilangan utama. Jadi 3 dikurang log 1 sama dengan 3 dikurang log 1. Log 1 kan 0. Hasilnya 3. Nah, ini pH-nya. pH-nya sudah didapat, maka bisa kita cari alfanya. Tadi rumus alfa Ka per Ma. Akar Ka-nya 1 dikali 10 pangkat min 5 per 1 dikali 10 pangkat min Ma-nya min 1. Akar. Nah, kalau dia dalam pembagian, kita naik ke atas nih, pangkatnya naik ke atas. Jadi, min 5 ditambah 1. Kalau dia naik ke atas, negatif ini berubah tanda jadi positif. Kalau dia positif, berubah tanda menjadi negatif. Jadi, 10 pangkat min 5 ditambah 1. Hasilnya 10 pangkat min 4. Maka alfa sama dengan 1 dikali 10 pangkat min. Nah, akar dari 10 pangkat min 4. Artinya pangkatnya ini kita bagi 2. Min 4 bagi 2, 2. Jadi alfa sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 2. Nah, kan yang ditanya persen alfa. Kalau dia persen alfa berarti dikali 100%. Nah, jadi 1 dikali 10 pangkat min 2 dikali 100%. Hasilnya 1%. Jadi ini 0 sama 0-nya ini kalian coret bisa. Jadi 1 kali 1 hasilnya 1. Jadi persen alfanya sama dengan 1%. Itu untuk yang nomor 1. Kita beralih ke yang nomor 2. Diketahui pH dan persen, hitunglah pH dan persen alfa dari larutan NH4OH 0,04 m jika tetapan ionisasinya dari si basa tadi atau Kb NH4OH sebesar 1 dikali 10 pangkat min 6. Nah, kita buat dulu yang diketahui ya. Yang diketahui adalah molaritas dari NH4OH. Molaritas dari NH4OH atau Mb ya. Sebesar 0,04 m. Atau bisa juga kita buat 4 dikali 10 pangkat min 2 m. Dia kan maju 2 langkah, 1, 2. Jadi 4 dikali 10 pangkat min 2 m. Nah gitu diketahui Kb dari NH4OH sebesar 1 dikali 10 pangkat min 6. Yang ditanya adalah pH dan persen alfa. Kita udah tahu lah ya kalau dia ada OH-nya berarti basa. Apalagi di sini Kb kan. Kb itu kan menandakan bahwasanya dia basa lemah. Maka rumusnya OH negatif sama dengan akar Kb dikali Mb. Di mana Kb-nya itu 1 dikali 10 pangkat min 6. Mb-nya 4 dikali 10 pangkat min 2. 4 dikali 10 pangkat min 2. Akar 1 kali 4, 4. Nah, dalam perpangkatan ingat ya, dalam perpangkatan nanti kalau dikali berarti artinya dijumlah. Min 4 ditambah min 2. Hasilnya min 8. Jadi akar 4 itu kan 2. Akar dari 10 pangkat min 8 berarti 10 pangkat min 4. Ingat aja, pangkatnya ini dibagi 2, jadi min 4. Sehingga OH negatifnya 2 dikali 10 pangkat min 4. Didapatlah POH-nya min logaritma dari 4 dikali 10 pangkat min 2. Ya kan? Karena kan POH itu rumusnya min logaritma
konsentrasi OH negatif. Jadi min log dari ini kita buat aja ya OH negatif supaya kalian lebih paham. Min log dari OH negatif itu kan tadi 2 dikali 10 pangkat min 4. Berarti kalau misalnya logaritma dari 10 pangkat min 4, ingat pangkat 4-nya ini jadi bilangan utama. 4 dikurang log 2. 4 dikurang log 2 itu 0,3. Berarti 4 kurang 0,3, 3,7. Ini masih POH-nya. Maka bisa kita cari pH-nya dengan rumus PKW dikurang POH. PKW-nya 14 dikurang POH-nya 3,7. Hasilnya 10,3 ya. Didapatlah pH dari Na4OH sebesar 10,3, yaitu 14 dikurang 3,7 sama dengan 10,3. Ini masih pH-nya. Yang dicari kan pH dan persen alfa. Sekarang kita carilah persen alfa. Persen alfa sama dengan, kita langsung aja ya, ini bisa dikalikan 100%. Tadi kan kita pakai ini ya, kita pakai tadi rumus yang pertama. Yang ini, kita pakai rumus yang pakai akar ini kan, alfa sama dengan akar Ka per Ma. Yang ini kita coba pakai rumus konsentrasi OH negatif per Mb dikali 100%. Kenapa dikali 100%? Karena yang ditanya persen alfa. Tapi kalau hanya ditanya alfa, maka ini tidak perlu dipakai 100%. Oke, konsentrasi OH negatifnya tadi diketahui 4 dikali 10 pangkat min 2. Sorry. Konsentrasi OH negatifnya 2 dikali 10 pangkat min 4, ya kan? 2 dikali 10 pangkat min 4. 2 dikali 10 pangkat min 4 per MB-nya. MB-nya ini 4 dikali 10 pangkat min 2. 4 dikali 10 pangkat min 2 dikali 100%. Ini tinggal 1, ini bagi 2 ya kan. Jadi 1 per 2, 0,5. Dikali ini coret, ini tinggal min 2. 10 pangkat min 2 dikali 100%. Ini sama ini dicoret, jadi tinggal 0,5%. Oke, hasil dari persen alfanya itu 0,5%. Bu, ini kok bisa dicoret antara 100 dengan 10 pangkat min 2? Gampang. 10 pangkat min 2 dikali 100 itu kan artinya 1 dikali 10 pangkat 2 ya kan. 10 pangkat 2 itu kan artinya 10 dikali 10, 100. Jadi min 2 sama 2 bisa kita coret. Karena habis dia kalau dikali. Oke, jadi langsung aja dicoret. Nah ini kan artinya kalau dia per itu artinya pengurangan. Jadi min 4 ditambah min 2 hasilnya min 2. Atau kalian mau naikkan ke atas. Min 2 naikkan ke atas jadi positif. Jadi min 4 ditambah 2 hasilnya min 2. Kalau misalnya dia per kan pengurangan, berarti min 4 dikurang min 2. Sama aja kan, min 4 tambah 2, sama aja. Jadi yang menurut kalian mudah lah dalam perpangkatan. Jadi pangkat ini kan, kalau ingat ya, kalau dalam perpangkatan, jika dia dikali berarti pangkatnya dijumlah. Kalau dia dibagi berarti pangkatnya dikurang. Kalau dia akar berarti pangkatnya dibagi. Kalau dia pangkat dengan pangkat itu berarti dikali. Seperti itu. Contohnya nih, 10 pangkat 2 dipangkatkan 2. Artinya 2 dikali 2 hasilnya 10 pangkat 4 gitu. Oke. Sampai sini dulu. Jika ada pertanyaan silakan kalian tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.